teman-teman, Assalamualaikum. Perkenalkan, kami dari kelompok pertama akan melakukan sebuah praktikum sederhana mengenai sifat-sifat zat. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok pertama ini. Yang pertama yaitu saya sendiri, Asyifa Lutfiana. Yang kedua ada Anisatul Musfiroh. Yang ketiga ada Naili Yumna. Yang keempat ada Ilham Jaab Sutrisno. Yang kelima ada Kris Setiawan Adiputra, dan yang terakhir yaitu Yusuf Fahrudin. Nah, ngomong-ngomong mengenai sifat benda, berdasarkan wujudnya, sebuah benda dikategorikan ke dalam 3 jenis. Yang pertama yaitu padat, yang kedua yaitu cair, dan yang terakhir yaitu gas. Nah, lalu apa saja ya kira-kira karakteristik dari sifat benda padat, cair, dan juga gas yang lainnya? Pastinya kalian semua sudah penasaran dong? Oke, mari kita simak mengenai video praktikum yang akan dijelaskan oleh teman saya. Percobaan yang pertama yaitu sifat zat padat. Untuk alat dan bahan yang digunakan yaitu yang pertama ada gelas, yang kedua botol minum, yang ketiga mangkuk, dan yang keempat spidol. Di sini, benda padatnya yaitu spidol. Langkah pertama yaitu kita masukkan spidol ke dalam gelas. Lalu, kita masukkan spidolnya ke dalam botol minum. Kemudian, kita masukkan spidolnya lagi ke dalam mangkuk. Selanjutnya, kita amati apa yang akan terjadi. Setelah kita mengamati, ternyata bentuk dan volume dari spidol tidak berubah atau tetap, tidak mengikuti dari bentuk wadahnya. Hal ini menunjukkan bahwa bentuk dan volume dari sifat zat padat yaitu tidak berubah atau tetap dan memiliki kerapatan yang sangat tinggi, serta tidak mudah hancur. Dari percobaan sederhana ini dapat disimpulkan bahwa sifat benda padat yaitu yang pertama, bentuk dan volumenya tetap, tidak mengikuti wadahnya. Yang kedua, rapat dan tidak mudah hancur. Halo, nama saya Ilham. Saya dari jurusan PGMI UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Selanjutnya, saya akan melakukan tugas video YouTube menggunakan bahasa isyarat. Nah, ngomong-ngomong mengenai zat cair, apa sih zat cair itu? Zat cair adalah zat atau benda yang memiliki volume tetap, namun bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Contohnya yaitu seperti saat kita menuang air ke dalam gelas. Coba lihat ya teman-teman, contohnya seperti ini. Teman-teman, di sini saya Asyifa akan menambahkan sedikit penjelasan yang tadi sudah dijelaskan oleh teman saya yaitu Ilham. Nah, untuk mengetahui sifat-sifat dari zat cair tersebut, di sini saya sudah memiliki 4 bahan. Yang pertama yaitu botol yang berisi air, ada gelas, dan ada wadah, serta ada mangkuk. Oke, mari kita mulai percobaan zat cairnya ya. Yang pertama saya akan menuangkan air ke dalam gelas. Lalu saya akan menuangkan air ke dalam wadah yang berbentuk ini. Yang terakhir ke dalam mangkuk. Oke teman-teman, jadi seperti yang kita lihat ini, air yang sudah kita tuang tadi bentuknya mengikuti dengan wadahnya. Yang pertama, air mengikuti bentuk gelas. Yang kedua, air mengikuti bentuk wadah ini. Yang ketiga, air mengikuti bentuk mangkuk.
Nah, teman-teman, dari percobaan ini tadi dapat kita ambil kesimpulan bahwa sifat dari zat cair yang pertama yaitu bentuknya selalu berubah-ubah mengikuti wadahnya. Yang kedua, walaupun bentuknya berubah-ubah, namun volume dari zat cair ini akan tetap. Yang ketiga yaitu air ini akan mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Oke, dan yang terakhir yaitu meresap melalui sela-sela kecil. Yang selanjutnya akan dibahas mengenai sifat-sifat benda gas. Oke teman-teman, tetap tonton terus ya video dari kelompok kami. Nah, di sini saya akan membuktikan sifat-sifat dari gas. Alat yang saya gunakan ialah satu buah plastik berukuran kecil, satu buah plastik berukuran besar, dan 2 buah karet. Nah, di sini saya menggunakan plastik yang belum diisi angin atau udara. Salah satu sifat dari gas ialah mengisi seluruh ruangan yang ditempatinya. Langkah yang pertama yaitu kita tiup plastik yang berukuran lebih kecil. Kemudian kita ikat dengan menggunakan karet. Langkah yang kedua yaitu kita tiup plastik yang berukuran besar. Nah, kemudian kita ikat dengan menggunakan karet. Nah, selanjutnya kita dapat membandingkan hasil dari plastik yang memiliki ukuran lebih besar dan plastik yang memiliki ukuran yang lebih kecil. Hal ini dapat membuktikan bahwa sifat gas ialah mengisi seluruh ruangan yang ditempatinya. Seperti pada plastik ini, plastik yang lebih besar dan plastik yang lebih kecil. Kemudian selanjutnya yaitu bentuk dan volumenya dapat berubah-ubah sesuai dengan tempat yang diisinya. Hal ini dapat dibuktikan dengan plastik yang berukuran besar dan plastik yang berukuran lebih kecil. Pada plastik yang memiliki ukuran lebih besar, bentuk dan volumenya tentu memiliki volume yang lebih besar dan bentuk yang lebih besar daripada plastik yang memiliki ukuran lebih kecil. Di kesimpulannya, sifat dari zat gas ialah yang pertama, mengisi seluruh ruangan yang ditempatinya. Yang kedua, bentuk dan volumenya dapat berubah-ubah sesuai dengan tempat yang diisinya. Nah, sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai sifat zat pada zat cair, padat, dan gas. Semoga video ini dapat bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah kohesi dan adhesi. Kohesi dan adhesi ini masih berkaitan dengan sifat zat atau ciri-ciri zat, terutama bagian gaya tarik-menarik antar partikelnya. Langsung saja cek slide berikut. Mari kita coba melihat apa perbedaan antara kohesi dan adhesi. Kohesi adalah gaya tarik-menarik antar partikel zat yang sejenis. Contoh, gaya tarik-menarik antar partikel air. Nah, ini contoh gambar dari kohesi. Ceritanya ini ada 2 partikel zat yang sejenis sama-sama berwarna biru. Kohesi ini bersifat eksklusif atau hanya mau menarik partikel zat yang sejenis saja, hanya mau berteman atau bergaul dengan yang sejenis. Sedangkan adhesi adalah gaya tarik-menarik antar partikel zat yang berbeda jenis. Contoh, gaya tarik-menarik antar partikel kapur dan papan tulis. Adhesi ini bisa dikategorikan sebagai ramah gitu ya.
karena mau bergaul atau mau berteman atau mau bertarik menarik dengan zat yang berbeda jenis, beda dengan kohesi tadi yang hanya sejenis. Dari gambar yang sebelah kanan ini terdapat dua partikel ya, satu berwarna biru, satu berwarna hijau. Ini sebagai contoh, yang biru itu adalah kapur dan yang hijau papan tulis ya. Karena kapur dan papan tulis bersifat adhesi, jadi kapur bisa menempel pada papan tulis dan nggak jatuh gitu. Teman-teman, tadi kita sudah mempelajari materi ataupun konsep dasar dari kohesi dan adhesi yang telah dijelaskan oleh Mas Yusuf. Kali ini saya, Kris Setiawan Adiputra, akan menjelaskan atau memberikan gambaran apa saja sih penerapan kohesi dan adhesi dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu, simak terus video kali ini ya. Baik teman-teman, ini adalah bahan-bahan yang akan kita gunakan untuk penerapan kohesi dan adhesi dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang pertama ini ada minyak, lalu ada air putih, sendok, dan gula pasir. Sebelumnya kita ingat kembali ya pengertian dari kohesi. Kohesi adalah gaya tarik-menarik antar partikel yang sejenis. Berikut ini adalah contoh penerapan kohesi dalam kehidupan sehari-hari. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah menuangkan minyak ke dalam gelas yang berisi air. Coba kita tuangkan. Ya. Jika sudah kita tuangkan, dapat kita lihat secara jelas ya teman-teman, bahwa air dan minyak itu tidak dapat bersatu. Hal ini terjadi karena gaya kohesi pada zat padat lebih kuat jika dibandingkan dengan zat cair ataupun gas. Gaya tersebut mengakibatkan dua zat bila dicampurkan tidak akan saling melekat. Alhasil di sini minyak dan air tidak dapat bersatu. Itulah salah satu penerapan kohesi dalam kehidupan sehari-hari kita. Selanjutnya kita akan sama-sama mempraktikkan gaya tarik-menarik antar partikel yang berbeda jenis, atau biasa disebut dengan adhesi. Bahan yang kita gunakan adalah air putih, gula pasir, dan sendok. Pertama kita tuangkan dulu. Kita tuangkan gula pasir ke dalam gelas. Setelah itu kita aduk. Seperti apa yang kita lihat di sini, bahwa air dan gula akan melarut. Nah, dari video tersebut dapat kita amati bahwa air dan gula jika diaduk akan saling melekat. Hal ini menyebabkan antara zat yang satu dengan zat yang lainnya dapat menempel dengan baik karena molekulnya saling tarik menarik.